teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman malam hari ini di cuaca yang syahdu karena gerimis tipis-tipis. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Enjoy yang semua hadir malam hari ini ya. Karena kita akan segera mulai, tapi sebelum kita mulai obrolan kita malam hari ini, kita mau berkenalan nih dengan masing-masing guest kita malam hari ini. Dari Kalia boleh, setelah Kalia nanti ke Eli ya, silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Aku berasal dari Kalimantan Barat dan aku alumni dari STT Iman Pacet. Dan sekarang aku menetap di Jakarta. Kesibukan aku sekarang, aku lagi mengajar dan juga aku ada kerjaan sampingan, kerja di hair beauty, itu kecantikan di bagian muka ya khususnya. Dan hari-hari juga aku membantu pelayanan di gereja Batu Karang. Mantap, mantap luar biasa. Perantau dari Kalimantan ke Jakarta. Selamat, salam kenal Kak Lia. Silakan Kak Eli. Shalom. Ya, nama saya Eli Hussein. Kebetulan saya juga pelayanan di salah satu gereja di Kalimantan juga. Mungkin udah saya beberapa tahu sih, namanya juga Yukron. Untuk bangun youth juga di sana. Kebetulan saya udah mulai join beberapa ini juga. Ya, untuk keseharian saya kerja sih, udah bekerja juga dan pelayanan juga. Nah, gitu aja sih. Oke, siap. Salam kenal, Mas Eli ya. Kalau karena di Solo jadi Mas Eli. Oke, selanjutnya Mbak Evi silahkan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Evi. Saat ini juga sama domisili di Solo, nggak jauh-jauh banget dari tempatnya si Eli berarti ya. Saya masih sama-sama Jebres. Ya jadi ya salam kenal buat semuanya. Saya pelayanan di Sabda, puji Tuhan. Oke, salam kenal teman-teman dan salam kenal juga aku Ray. Aku yang akan jadi host malam hari ini ya. Teman-teman, kalau kita semua sudah saling berkenalan, kiranya obrolan kita semakin hangat ya karena kita sudah kenal. Dan kalau kita sudah kenal para guestnya, aku juga mau memperkenalkan acara kita malam hari ini yaitu Sabdayut ya. Sedikit tentang Sabdayut teman-teman. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang menggunakan platform Instagram tentunya yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami teman-teman ya, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut teman-teman. Enjoy ya teman-teman, khususnya teman-teman yang hadir malam hari ini yang nonton. Silakan banget kalian ikut berdiskusi bareng kami ya teman-teman, karena kalian kami aja untuk berdiskusi. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian pun bisa berdiskusi lewat kolom komentar. Kami tunggu diskusinya ketika kami sudah mulai ngobrol. Kalian juga silahkan banget ikut nimbrung. Kita buka obrolan kita ya, kita buka diskusi kita malam hari ini lewat doa, minta dengan kasih Kak Lia, boleh berdoa, silakan. Mari kita bersama dalam dalam kerajaan surga. Segala puji syukur Tuhan atas hadirat-Mu malam hari ini. Allah semuanya bermanfaat demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berasa kami ini dalam Tuhan bahwa semuanya ini berdoa. Tuhan, kami terbungkus dengan kuasa kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami ucapkan syukur. Amin. Amin. Oke, ya teman-teman. Minggu lalu kan kita sudah ngebahas nih toxic or blessing gitu ya. Dan itu seru banget. Silakan teman-teman juga bisa nonton rekamannya di akun ini ataupun di
situs live.sabda.org. Silahkan kunjungi untuk melihat rekamannya. Dan hari ini kita akan gali lebih dalam tentang bagaimana rumah itu bisa jadi tempat berkat, karena rumah kita bisa jadi tempat iman ditanam, diuji, dipulihkan juga oleh Tuhan tentunya. Nah, berbicara tentang rumah yang menjadi tempat nih, khususnya untuk proses perkembangan iman kita nih. Kalau kita ingat masa kecil kita dulu ya teman-teman, masa kecil kita tuh adalah masa-masa di mana kita banyak belajar banyak hal gitu ya. Belajar berjalan, berbicara, menghitung, membaca, bahkan belajar hal-hal rohani tentunya. Kalau kita masih ingat yang paling sederhana yang diajari di rumah kita adalah berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur, dan masih banyak lagi lah. Termasuk juga mungkin kita banyak juga mendengar cerita-cerita Alkitab dari orang tua kita masing-masing gitu kan. Nah, kalau kita melihat realita seperti itu nih teman-teman, apakah bisa dibilang itu berarti rumah kita menjadi tempat pertama iman ditanam? Gimana menurut teman-teman? Silakan. Siapa mau jawab? Oke, aku dulu aja ya. Ya, aku setuju banget ya kalau rumah itu menjadi tempat pertama iman ditanam gitu ya. Karena dari pengalaman aku sendiri sih seperti itu, dan sampai sekarang dari pengalaman ketika dikelilingi keponakan-keponakan sejak mereka masih bayi gitu ya, mereka keluar dari kandungan ibunya gitu ya. Itu langsung diajarin untuk mereka bersyukur kepada Tuhan, dan itu dimulai dari rumah pertama kali. Itu dimulai dari rumah. Itu makanya aku bilang setuju gitu. Nggak tahu di tempat teman-teman sendiri gimana nih? Yang di rumah juga gimana nih? Setuju nggak? Dari saya ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapat mengenai rumah itu bisa menjadi tempat pertama iman itu bertumbuh. Ya, dan kebanyakan orang juga mengalami hal yang sama. Tidak sedikit kalau kita melihat dari kesaksian orang, kalau rumah itu menjadi tempat paling pertama mereka itu mendapat pendidikan, bahkan iman juga mereka pasti bertumbuh jika mereka mendapat keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Tapi dari sini juga tidak sedikit juga kalau kita melihat bahwa tidak selalu rumah itu menjadi tempat iman kita itu. Iman kita itu kan kalau kita melihat ya dari kesaksian-kesaksian, bahkan teman-teman aku juga kadang justru ada orang itu rumahnya itu bisa menjadi tempat iman mereka itu terhambat. Nah, bahkan lagi kalau dari kesaksian teman aku pernah aku dengar dari curhatan hati mereka gitu. Kadang ya di situ juga merasa oh iya benar juga ya gitu. Tapi yang penting rumah itu menjadi tempat pertama iman kita ditanam itu, setuju kan ya, Kalia dan ini ya. Pengalaman pertamanya gimana nih Kak? Ya. Ya gimana Kak? Kami menunggu nih. Ya dengan jawabannya, karena ya pendapat ini ada pro dan kontranya juga gitu. Kalau kita ya, kalau dari saya sih ya setuju saja gitu. Dari pernyataan iman itu tempat paling pertama itu iman itu bertumbuh, setuju ya. Karena sebagai Kalau Mas Eli, gimana? Ya. Kalau aku sih, kalau untuk tempat pertama untuk pengenalan iman sih oke. Karena itu memang kita lahir, terus kita juga kita tumbuh dengan satu keluarga kan. Maksudnya kan kalau iman tumbuh atau iman itu dimulai dari keluarga, yes, benar. Karena ya mau gimana lagi kalau orang tuanya sendiri nggak mendongkrak iman kita sendiri, kalau jadi kan ya gimana ya?
kalau dari dalam keluarga itu sendiri aja nggak bisa bangun iman dari anak-anaknya, kalau keluar pun juga akan dipertanyakan juga gitu. Tapi beda konteks kalau udah ada di dalamnya itu menjadi satu keintiman sendiri, jadi satu ke apa ya? Bisa dibilang rumah menjadi tempat pertama dalam satu wadah untuk iman pertama kali dibangun ya. Karena kan anak muda, apalagi anak-anak kecil ya. Itu dari tadi dari apa udah dikasih apa sama Kak Ru juga bahwa kita diajarin untuk berdoa makan, untuk berdoa apa hal-hal yang kecil-kecil dulu aja lah. Itu kan juga untuk membangun iman kita juga dari kecil sampai nanti dewasanya juga sih. Kalau saya benar sih, kalau yang pertama itu untuk apa namanya keluarga adalah tempat pertama untuk kita belajar tentang yang namanya iman. Ya. Ya aku ya teman-teman. Teman-teman di rumah yang nonton nih gimana? Rumahnya apakah jadi tempat pertama iman bertumbuh? Dan kalau ya boleh nih diceritakan sedikit bagaimana pengalaman rohani di dalam rumah pertama kali dan kegiatan rohani apa yang sering dilakukan di rumah. Dan tentunya aku sepakat yang disampaikan teman-teman. Aku pun menyadari bahwa iman memang menjadi tempat pertama iman ditanam gitu ya, rumah gitu ya maksudnya, rumah tuh menjadi tempat pertama kali iman ditanam. Dan ya aku pribadi kebetulan ini kebetulan ayahku pendeta gitu ya, jadi ya nggak usah diragukan lah ya kalau rumah sudah pasti tertanam imannya gitu ya, dengan doa tadi tentunya, tapi juga dengan teladan juga, karena bagaimanapun teladannya anak-anak atau imannya anak-anak kan berdasarkan penglihatan gitu kan, belum belum begitu jauh berdasarkan pengetahuan, perasaan atau yang gimana-gimana, tapi hanya melihat bagaimana seseorang tuanya dulu gitu ya. Orang tuanya apakah berdoa juga atau hanya menyuruh berdoa gitu kan, atau membaca, kalau cerita Alkitab apakah mereka juga mengambil dan menguasai Alkitab atau memang cuman hanya menceritakan aja. Dan itu yang menjadi pembeda sih menurutku ketika berbicara tentang ditanamnya iman di dalam rumah itu. Ya, aku sendiri ingat banget ya. Bukan karena dipaksa harus belajar tentang firman Tuhan atau gimana ya. Ketika mengenal tentang iman Kristen itu pertama kali yang melihat dari orang tua sendiri gitu ya. Gimana Ya. ketika sama Mari ya, karena orang tua juga hamba Tuhan gitu ya. Melihat bagaimana mereka itu mengomunikasikan hal-hal yang harus dikomunikasikan berdasarkan iman Kristen. Kayak aku dulu kalau mau minta sesuatu tuh nggak gampang loh. Ya karena orang tua juga namanya hamba Tuhan ya, biasanya juga dananya terbatas gitu ya. Tapi mau minta hal sekecil apapun, mau minta buku tulis aja gitu ya, ditanyain, udah berdoa belum sama Tuhan Yesus gitu. Sama lagi. Itu lalu kalau misalnya mau ini ya, mau makan atau mau apa ya harus berdoa dulu. Terus buku-buku yang ada di rumah itu disiapkan, itu buku-buku bacaan cerita-cerita Alkitab. Nah, salah satu yang bikin aku suka membaca itu adalah awalnya karena membaca cerita-cerita Alkitab yang selalu disediakan oleh orang tua. Makanya aku suka bingung, mau beli buku tulis aja harus berdoa, tapi beli buku cerita Alkitab kok nggak usah berdoa, ada aja selalu di rumah. Gitu sih. Iya, gimana Ya nih? tadi Mas Eli angkat tangan, silakan. Iya. Pengalaman pribadi sih ada sih kayak dari apa namanya dulu sih ada satu momen ya, itu kan waktu dulu kan masih pindah-pindahnya waktu anak muda zaman SMP itu kan kayak handphone gitu kan. Waktu Mhm. sama orang tua itu ya itu kan juga ada juga gitu ya kan. Jadi itu sama kita aja sih aja tahu-tahu orang tua kan gitu kan. Tapi ya itu cuma waktu kuliah kita juga butuh kita butuh buat pengerjaan skripsi dan lain sebagainya, kita butuh handphone yang support juga. Ya mulai dari situ itu kayak cuman itu kayak dibentuk lagi sama Tuhan kayak gini sih. Kalau mau minta sama Tuhan tuh kalau punya iman ya kamu harus spesifik nggak gitu. Minta yang apa gitu kan.
Jadi yang benar-benar Hmm. yang membutuhin itu apa gitu kan. Jadi kalau minta handphone doang, ya udah kasih handphone yang biasa kan udah handphone kan. Yang bukan Ya. yang bisa buat ini gitu kan. Nah, tapi waktu itu ngomong sama tuh kita berdoa ya, oke lah nggak apa-apa, kita jalan habis itu kebutuhannya itu Tuhan kasih gitu kan. Waktu mau mendekati skripsi dia kan udah kasih aku yang support juga gitu kan. Dan itu juga saya belajar dari beberapa orang, terutama di kelompok sebagainya. Jadi kalau support orang tua Irman tadi, Mas Rio tadi bilang keluarganya tuh udah anak pendeta ya kan. Anak pendeta kan udah pastilah mulai dari jam doa dan sebagainya udah ketata gitu kan, udah ada jam-jamnya sendiri gitu. Nah, tapi kalau buat orang lain yang mungkin apa yang masih proses ya dengan hal seperti itu pasti dapatkan, kita pasti juga bertumbuh kok, yakin aja. Ya. Ya betul sekali ya. Aku sedikit ya teman-teman nyambung dengan hal itu. Tapi ini bukan maksudku bukan karena anak pendeta terus kayaknya yang tertanam imannya di rumah hanya anak Hanya anak pendeta gitu pendeta ya. ya. Yang Bahaya sekali nih. itu jangan sampai disalahpahami karena aku kenal banget ini satu temanku Yus Marlan. Dulu waktu kecil aku sering diajarin doa makan Kak sama ortuku dan aku tahu orang tua Yus Marlan bukan pendeta. Jadi Ya, memang benar iman ditanam oleh orang tua kita ya di rumah kita masing-masing meskipun bukan pendeta. Jadi siapapun harusnya memang seperti itu bukan gitu kan. Nah, ini dari Kak Jennifer juga sebelum seorang mengenal gereja, sekolah atau dunia gitu ya, rumah adalah tempat di mana benih iman mulai tumbuh. Betul sekali. Itulah amin. Ya, ya. makanya ya. Benar sekali sebelum semuanya masuk tapi iman dulu dibentuk di dalam rumah. Iya, betul sekali. Ya, oke. Ah, oh kalian sudah, kupikir kalian mau berbicara. Oh, iya, aku ya. Aku sendiri sih apa satu hal yang membuat bersyukur ya. Kenapa aku bisa mengatakan dia sepakat rumah itu bisa menjadi rumah itu adalah tempat pertama kali iman ditanam karena dari rumah itulah akhirnya ya juga bisa mengenal Kristus dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun keputusan itu tidak aku lakukan ketika ada di ketika itu ada di rumah, dan keputusan itu aku lakukan ketika ada di rumah di kamarku sendiri, ya setelah pulang dari suatu KKR gitu ya. Tetapi di rumah lah, di dalam kamar berterima kasih kepada Tuhan menjadi juru selamatku. Dan kenapa aku bisa berada di dalam kamar berdoa mengaku dengan mulutku sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu karena sudah dituntun dan dibimbing oleh orang tua gitu ya. Kamu bukan orang Kristen otomatis menjadi orang Kristen lalu selamat karena kamu anaknya mama dan papa, tetapi kalau kamu mengaku sendiri bertobat dari dosa-dosamu dan mengaku Yesus Tuhan Juru Selamatmu, ya saat itulah kamu menjadi pengikut Kristus. Nah itu terlalu terngiang-ngiang gitu ya. Dan akhirnya ya suatu saat masuk kamar sendiri, tidak mau pakai papa-papa, berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu SMP kelas 3. Wow, luar biasa. Ya, kita kalau cerita pengalaman kayaknya punya lah banyak masing-masing kita pengalaman berjumpa dengan Tuhan khususnya ketika di rumah gitu ya. Dan itu aku yakin sangat menarik sekali. Tapi kita juga tahu ya semakin kita dewasa iman kita tuh harusnya bertambah dewasa juga gitu kan. Ya, Nah ini ya, dia yang sering jadi masalah gitu ya. Semakin dewasa iman kita, semakin banyak ujiannya. Itu yang sering terjadi. Kalau kita dengan yakin mengatakan rumah jadi tempat iman ditanam tadi ya. Nah lalu apakah rumah kita juga menjadi tempat iman diuji gitu ya? Apakah juga ada goncangan-goncangan iman di dalam rumah kita? Kalau ya ujian seperti apa gitu ya yang terjadi di dalam rumah kita? Gimana teman-teman? Silakan. ya. Aku ya.
Ya, sampai hari ini aku masih bisa katakan ya gitu ya. Rumah masih menjadi tempat untuk kita bertumbuh, tetapi bukan hanya rumah saja gitu ya. Bukan hanya semata-mata rumah saja gitu. Jadi apa? Karena di rumah itu pun akhirnya kita mengenal dunia luar ya. Tetapi kalau aku sendiri dalam perkembangan rohani, dalam perkembangan atau perjalanan kehidupan, seringkali rumah itu tidak dikatakan juga ini tempat iman bertumbuh, jadi tempatnya tuh enak-enak aja, penuh nyaman-nyaman aja, Hmm. enggak. Kadang-kadang juga menjadi tempat yang bahkan tempat pertama mengenal artinya ketidaknyamanan hidup. Karena apa? Di rumah itulah kita bisa marah, jengkel, bahkan bisa meluapkan emosi Ya. kita sejadi-jadinya, bertengkar dengan saudara. Kalau sudah beranjak dewasa, bertengkarnya dengan orang tua gitu ya. Sehingga seringkali itu juga melukai hati gitu ya, dan juga ada terhambatnya juga pertumbuhan rohani, bukan karena rumah itu sendiri, tetapi dari kitanya yang tidak bisa mengambil sikap yang dewasa atau tidak bisa mengambil sikap yang sesuai dengan iman Kristen yang sudah ditanamkan bagi kita. Itu kalau dari aku sih ya. Ya aku ya teman-teman. Menarik sih. Aku juga percaya gitu kalau memang rumah itu tempat ujian dan yang paling besar memang ujian pengampunan ya. Karena pasti ada konflik, gesekan Iya, satu sama lain. Apalagi kalau orang tua tegas atau mungkin kalau orang tua di zaman sekarang sih sebutnya VOC parenting gitu ya. Nah, style-style seperti itu. Nah, itu sering sekali menyebabkan ujian terluka dan itulah ujian iman sesungguhnya yaitu bagaimana kasih dan pengampunan bisa diterapkan. Harusnya sih seperti itu gitu. Itu sih menurutku. Susah ya, Kak, ya. Saya sepakat juga sih, kayak yang yang dipikirkan sama Kak Esi tadi ya kan. Kalau rumah itu memang tempat untuk kita uji, ya kan. Karena ya karena sih sebelum ke semuanya cenderung ke kitanya sendiri juga, ya kan. Contoh simpelnya aja sih kayak kalau kita nggak tadi kan kita berdoa, kita ada doa keluarga, ada apapun gitu kan. Jam kita sendiri saat itu pasti ada yang namanya titik jenuhnya juga gitu kan. Jadi kita pasti ada posisi di mana merasa semua itu kayak nggak bergabung nggak baik aja gitu kan. Nah, Hmm. kalau ujian itu pun juga harus jadi salah satu ini kita juga gitu kan, kayak kita harus juga berani ambil langkah juga kalau udah kayak gitu kita mau ngapain ya kan. Karena kan nggak mungkin lah kita selalu ada di posisi yang oke kita satu ke sana, mungkin pasti akan jadinya kayak rutinitas biasa gitu kan. Jadi itu iman juga tumbuh itu kayak dari diri kita dulu juga gitu kan. Yang tadi Kak Esi Ya. bilang bahwa sebelum ke semuanya ya kembali lagi ke kitanya dulu, ke pribadinya masing-masing dulu lah. Saya juga sepakat juga sih sama Kak Ray juga nanti bilang bahwa kalau iman di dalam keluarga itu kan juga gesekannya lebih banyak ya, karena orang saya tuh pernah dengar salah satu orang ngomong kayak gini, paling lukanya itu paling dalam itu ketika kita dikasarin ataupun kita punya masalah sama orang yang kita senangi atau kita kasih, dan itu lebih cenderung ke keluarga juga gitu kan. Kayak tadi ada opsi parenting ya Kak ya, jadi kan juga anak-anak Gen Z zaman sekarang itu kan nggak dibentak dikit aja udah lari, udah apa, udah nangis. Beda sama orang-orang anak-anak zaman dulu ya, kalau dimarahin tuh malah tinggal aja lari, tinggal foto-fotoin aja gitu kan. Tapi kalau Ya. yang sekarang sih yaitu ujian imannya tuh lebih cenderung lebih gede di tadi Kak Ari ngomong, bener juga saya sepakat di pengampunan, karena tidak semua anak-anak zaman sekarang nih kalau udah kena kepahitan, udah kena tinggal dikit aja nih itu udah kayak ngampun itu kayak iya udah jangan, tapi kenyataannya belum gitu kan. Jadi kayak agak kita juga untuk iman itu juga diuji di keluarga ya, pastinya ada kayak tadi kita ini mungkin dari anak ke orang tua gitu kan. Tapi ya itu lagi, Oke. itu balik lagi bahwa kalau satu keluarga itu juga harus saling mengasihi juga ya kan. Kalau di kita begitu yang balik lagi Ya. tadi kan ada yang yang katakan bahwa kalau kamu tuh marah ya kan, jangan sama
bisa lakukan apa-apa dulu, tapi harus maafin dulu tuh saudaramu, baru tuh jangan mau lakukan apa lagi gitu kan. Kayak gitu sih Kak, kalau aku sih sepakat juga dengan hal itu ya kan. Tapi yang balik lagi sebelum ketemuannya kita juga harus kita diri sendiri dulu gitu. Ya. Kalia tadi angkat tangan, silakan. Dari saya sih sebenarnya hampir sama ya dengan seperti Kak Ray katakan tadi bahwa kita ini sering diuji itu dari keluarga sendiri. Misalnya kan karena dari keluarga ya kita kan lebih dekat dan kita kan dengan keluarga lebih strict gitu kan dengan mereka dibandingkan dengan orang luar. Dan di situ juga kan kita diuji dari tingkah laku, dari kelakuan, apapun itu, dari perkataan, semua kan diuji dari situ juga gitu. Kita ini punya adik atau punya kakak di situ kan juga kita diuji dari kesabaran, dari menghadapi masalah lain, begitu seperti kedewasaan makanya kita pasti diuji ketika kita sakit atau orang tua kita sakit dan saudara kita juga mengalami hal yang sama, itu kan pasti kita diuji terus gitu, dari situ. Ya itu aja sebenarnya. Oke, ya, aku sendiri punya pengalaman ya, gimana iman kita sendiri diuji oleh keluarga kita gitu ya. Bukan diuji maksudnya bukan dicoba-cobain iman lu kuat nggak ya gitu, enggak sih. Maksudnya kondisi keluarga ya. Misalnya ketika keluarga dalam masalah atau sedang dalam kesulitan begitu atau sedang dalam hal yang ya seperti ketika papaku sakit lah sebelum meninggal gitu ya. Seringkali menjadi naik turun lah imannya. Ini suka waktu itu berdoa sama Tuhan, engkau melihat betapa papa tuh sudah setia dalam melayani Tuhan gitu, melihat dalam rumah juga betapa bahkan sering mengabaikan dalam tanda kutip ya, pokoknya keluarga itu nomor 2, nomor 1 itu pelayanan. Tapi ketika dia sakit kok kesannya rasanya kok kayak tidak ada jawaban doa, seperti dibiarkan. Itu menjadi sesuatu yang membuat imanku tuh kayak diuji gitu ya. Ketika kamu melihat keadaan seperti itu, mau tetap percaya kepada kuasa Tuhan atau kamu hanya mau melihat sesuatu yang di depan matamu seakan-akan Tuhan tidak menolongmu. Itu satu dari banyak hal ya. Ketika aku sendiri juga mengalami hal-hal yang kadang membuat, udahlah Tuhan, kenapa Tuhan nggak pernah jawab doaku kalau doanya orang lain aja dijawab gitu ya. Padahal dalam urusan rumah ceritanya ya, ketika ada masalah-masalah di dalam rumah. Nah itu sih yang seringkali ya membuat iman kita diuji oleh keluarga gitu ya, karena masalah-masalah yang terjadi dalam rumah. Tuh. Ya betul. Terkadang itu ujian iman di dalam rumah tuh bukan personal gitu ya, tapi karena situasi sekeluarga gitu. Jadi kayak ujian bersama-sama gitu kan. Yang paling sering terjadi itu ya masalah finansial gitu, ketika terpuruk ya semuanya kan ikut merasakan gitu kan, dan semuanya ya terus diuji lagi imannya bagaimana berserah kepada Tuhan sepenuhnya ya. Tanpa keadaan itu bisa jadi kan lain gitu imannya, rasa keberserahan diri kepada Tuhan bisa jadi berbeda gitu ya. Tapi karena Tuhan izinkan keadaan-keadaan semacam itu yang membuat iman kita benar-benar bertumbuh dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Aku percayalah kepada itu, bahwa ujian iman tuh gak hanya personal, tetapi juga bisa satu rumah gitu. Iya, betul. Gimana menurut teman-teman? Iya. Ya. Teman-temanmu yang mana, Re? Ada, Eli ini sudah angkat tangan tadi. Oh gitu, gak kelihatan. Kakak sih senang tadi kan kayak gitu. Tapi kalau ada ujian nih Kak, pasti kan ada ujian yang akan didapatkan kan. Dan mungkin kan nanti dari ujian beberapa ujian yang didapatkan itu salah satunya ujian. Suaranya Kak Eli nggak jelas. Sebentar ya, coba aku matiin. Kalau ada ujian pasti kan ada yang didapatkan kan. Oh, Kalia di mute dulu sebentar, tolong.
Oke. Coba. Gimana ya caranya kayak aku nggak paham. Di atas ini coba ditutupi tangan karena garisnya putih, jadi nggak kelihatan. Di atas kepala biasanya kalau Android ya. Oh, kalau kita turunkan HP-nya aja kayak gini. Coba Kelly. Ya. Kalau ada ujian itu kan pasti akan ada hasil yang didapatkan ya Kak ya. Pastinya harusnya kan ada ya kan. Salah satunya ujian iman itu pasti ada yang namanya pemulihan keluarga. Nah, mungkin kan setiap keluarga tuh Kak kan punya mengalami prosesnya yang sendiri-sendiri tuh. Ya kan mungkin sangat memungkinkan nih kalau ada salah satu keluarga yang mungkin tidak bisa tahan uji sampai akhirnya mereka terluka dalam menghadapi ini nih, menghadapi apa namanya ujian imannya gitu kan. Nah, proses untuk pemulihan iman itu kan juga pasti ada beberapa step, ada juga beberapa proses yang harus dihadapi juga gitu kan. Nah, sekarang nih banyak banget nih Kak, anak muda yang pulih lukanya itu malah bukan dari di keluarganya, ya kan, bukan malah dari rumahnya, tapi dari luar nih kayak komunitas rohani, dari gereja atau mungkin dari teman-temannya, ya kan. Lah, caranya gimana nih Kak untuk apa namanya biar rumah kita itu jadi salah satu tempat untuk memulihkan imannya gitu Kak. Ya, aku ya teman. Sering sekali rumah itu nggak jadi tempat penyembuhan karena dia nggak sadar lukanya di mana. Itu yang sering gitu. Karena terkadang kan luka yang muncul atau yang nampak itu kan bukan bener-bener itu penyebabnya. Ada luka-luka dalam yang lain gitu kan. Yang harusnya itu yang disembuhkan gitu. Karena luka luar itu cenderung kelihatan dan cenderung mudah sembuh gitu. Tapi kalau luka dalam ini kan yang luka, oh luka. Apa itu lagunya? Nggak ngerti. Jadi memang harus diteliti gitu. Dan kalau kita sadari sebenarnya rumah itu banyak memori-memori yang mungkin juga mengecewakan, menyakitkan, mematahkan ekspektasi dan segala macamnya. Dan itulah yang harus kita sembuhkan. Dan kalau balik lagi kepada pertanyaan gimana caranya agar rumah menjadi tempat pemulihan, itu kita harus pahami bahwa kayak beberapa minggu, 2 minggu inilah gitu ya, bahwa rumah itu bukan tempat yang sempurna termasuk anggota keluarganya. Jadi bukan menunggu berharap orang lain, tapi kita harus memulai. Itu Ya. menurutku sih. Jadi kita itu harus mulai dari diri kita, bagaimana kita bisa memberikan pengampunan kepada seluruh anggota keluarga dan juga mungkin lebih praktis lagi mengajak komunikasi yang intens dengan keluarga supaya ada keterbukaan di dalamnya itu menurutku. Karena kalau nggak ada komunikasi cuman kita oh ya aku mengampuni tapi kita tetap diam-diaman kan percuma juga gitu ya teman-teman. Nggak nemu akarnya. Itu sih menurutku. Iya, ini tadi aku baru aja baca berita gitu ya, ada sebuah rumah tangga yang sudah 2 bulan, baru 2 bulan ya, baru 2 bulan, tetapi akhirnya sudah memutuskan untuk sudah saya tidak kuat lagi untuk berumah tangga selanjutnya. Kenapa? Ternyata dalam 2 bulan berumah tangga segala sesuatu diselesaikan dengan silent treatment gitu ya. Jadi dikit-dikit kalau marahan, yang satu pulang ke rumah orang tuanya, yang satu memang salah tapi nggak mau minta maaf, maunya sih semua berjalan selesai seiring jalannya waktu gitu ya. Tapi harusnya kita sebagai orang percaya nggak seperti gitu ya. Harusnya sebagai orang percaya tadi seperti yang dikatakan si Ray, di rumah itu harus menjadi tempat di mana kita membiasakan diri untuk saling mengomunikasikan kesalahan kita apa, meminta maaf gitu ya, untuk sekecil apapun, membiasakan diri meminta maaf untuk hal-hal yang sekecil apapun bisa membawa hal-hal yang membuat iman kita tuh tidak bertumbuh dalam keluarga. Bahkan kalau di seberang itu kan sekarang ada, kalaupun lagi marahan, ingat ada tepuk itu, tepuk tahu nggak Re? Tepuk sakin. Nah, ya kalau orang Kristen itu harusnya ya, walaupun kita lagi marahan satu keluarga, kalau sudah ada masbah keluarga, ya
jalan aja gitu ya. Itu waktu saya kecil seperti itu gitu ya. Kalau mau marahan kayak apapun, dan saya tahu kan pasti orang tua saya juga nggak mungkin nggak pernah marahan ya. Tetapi setiap hari tuh ada masalah keluarga tuh waktu kami kecil. Padahal nggak mungkin mereka sehari-hari nggak ada marahan. Karena kan kelihatan kalau lagi marahan tetap masalah keluarga tuh kita juga ngerasain. Tapi karena kita akhirnya berdoa, sharing firman Tuhan bersama, itu suasananya jadi lebih cair gitu. Suasananya agak beda gitu ya. Jadi menurutku ya cara satu adalah supaya iman kita pulih ya, tetap rajin disiplin itu mesbah keluarga, berdoa bersama itu sih. Ampuh loh. Yang lain gimana nih? Ada nggak mesbah keluarga di rumahnya? Nah, kali ya silahkan. Di unmute dulu Kak. Di unmute Kak, nggak dengar. Sorry. Kelupaan. Lebih setuju sih dengan perkataan tadi Kak. Siapa bang tadi Kak? Lupa namanya. Kak, yang mana? Yang saya apa yang dia? Evi. Ya. Benar sekali gitu. Memang keluarga itu ya itulah keadaan kita itu benar-benar ya rumah itu seperti yang dikatakan tadi Kak Rey bahwa itu menjadi tempat paling aman buat kita ya, bukan malah menjadi tempat rusaknya kita gitu, bukan malah menjadi tempat kita itu pergi dari situ, tapi itu malah membuat kita itu semakin baik, semakin pulih. Ya, aku ingat satu ayat ya, Amsal 28 ayat 13. Aku coba bacakan dulu ya, Amsal 28 ayat 13. Aku bacakan versi AYT. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan beroleh belas kasihan. Dan ini yang paling penting itu menurutku di dalam rumah teman-teman ya. Ketika mungkin kita saling berselisih paham atau ada selek satu sama lain atau kurang enakan gitu ya, terbuka itu jauh lebih penting gitu ya, jauh lebih indah gitu, karena kalau di dalam TB menarik, meninggalkannya akan disayangi gitu ya, akan muncul kasih sayang ketika kita saling mengakui, saling terbuka, cinta kita kepada satu sama lain tuh tumbuh lagi ketika ya ada keterbukaan. Sebaliknya kalau ada pelanggaran cuman kita sembunyikan ya nggak beruntung, justru rugi, dan kita nggak pulih-pulih gitu kan. Itu sih. Ini Eli buffering ini, tunggu. Ya, aku remove dulu terus aku invite ulang ya. Oke, sepertinya buffering terus ya. Oke, silakan Mbak Evi, tadi apa? Oh, masih mute ternyata. Ya, Ya. itu sih. Ya, jadi jadi ingat juga ya ketika di Alkitab ini cerita tentang si Yosua sendiri ya, ketika ada satu lagu yang didasarkan oleh firman Tuhan itu ya. Apa namanya? Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, itu kan ya. Jadi mengajak seisi rumahnya untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan gitu. Jadi itu menjadi satu jaminan sebenarnya untuk rumah itu bisa menjadi tempat satu pemulihan. Kalau sekarang tuh ada suka istilah rumah aman gitu ya. Harusnya rumah aman itu ya bukan rumah aman di tempat yang lain. Harusnya rumah kita juga bisa menjadi rumah aman bagi iman kita. Jadi menjadi rumah iman dengan cara rumah itu menjadi tempat beribadah. Rumah itu bisa menjadi tempat kita untuk melayani Tuhan. Dengan cara kita melayani satu sama lain yang ada di dalam rumah, begitu ya. Jadi peka ya, walaupun dia saudara kita, orang tua kita, mereka bisa melakukan apapun sendiri di rumah ya, harusnya punya kepekaan gitu. Seringkali saya diingatkan, ini karena saya udah punya keluarga sendiri ya, seringkali saya juga diingatkan oleh suami saya, kamu nggak peka gitu ya,
Diingatkan, oh iya ya, walaupun kami berdua tuh bisa sama-sama saling melayani diri kami sendiri, tetapi membangun kepekaan di dalam rumah tangga itu juga jadi salah satu cara untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman, taat dan melakukan firman Tuhan satu sama lain. Itu juga membuat kita juga bisa menjadi tempat semakin bertumbuh di dalam keluarga. Nanti kalau udah berumah tangga sendiri nih, Ray, Lia sama Eli akan sangat merasakan ujian-ujian iman dalam keluarga dan bagaimana harusnya kita minta pertolongan Tuhan agar rumah kita bisa menjadi rumah aman bagi iman kita. Keren banget itu sebetulnya jadi closing statement, rumah aman bagi iman. Belum closing statement ini toh. Iya, belum memang. Oke. Kalau gitu aku lanjutin aja ya supaya kita menuju closing statement. Ya, jadi emang benar sih, rumah kan harus bisa menjadi tempat yang aman untuk berproses bertumbuh ya. Ketika kita terluka parah pun kita bisa dipulihkan sepulih-pulihnya itu ya, karena memang hanya orang yang udah pulih lah yang bisa membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rumah tangga tidak dimulai dari dua orang yang sempurna, tetapi rumah tangga bisa menjadi tempat untuk dua orang tidak sempurna itu terus dipulihkan gitu ya. Nah, berandai-andai aja ini ya, karena saya sudah punya keluarga ya, berarti berandai-andainya untuk semuanya yang masih jomblo-jomblo ini ya. Ya, nah kita sedikit berandai-andai aja, tapi bukan khayalan, justru ini teman-teman semuanya, gimana nanti caramu membangun keluarga sendiri nanti gitu ya, yang akan kalian lakukan nanti untuk membangun keluarga yang penuh iman itu seperti apa? Ayo cerita ke saya yang sudah membangun. Saya kan nggak mungkin berandai-andai lagi. Oke. Kak Eli kayaknya mau jawab pertama kali deh, silahkan. Ya, kalau ini juga kalau kalau untuk membangun ini ya, membangun iman di keluarga itu, yang pertama yang pasti kita lakukan adalah punya jam doa pribadi dulu untuk pribadinya sendiri. Yang pertama harusnya sih itu. Yang kedua adalah itu pasti ada musbah keluarga, dan itu sih yang pokok sih ya Kak ya. Dan untuk ini nih kayak tadi nih harus ada yang namanya keterbukaan dari beberapa keluarga, harus ada keterbukaan, karena yang balik lagi bahwa keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Karena kayak tadi bilang bahwa mungkin ada salah satu yang tidak terbuka dan nggak tahu masalahnya itu sebenarnya ada di dalam. Kalau nggak terbuka kan kita juga nggak tahu juga gitu kan. Nah, kalau saya untuk membangun iman di dalam sebuah keluarga itu, yang pertama yang pasti tadi bangun pribadi kita dulu, jam doa kita dulu sendiri, habis itu ke musbah keluarga, dan yang pasti ada keterbukaannya sih. Ya, sepakat sih. Memang doa yang paling penting dan yang mendasar gitu. Tapi baik juga setiap pribadi anggota keluarga itu juga punya doa masing-masing ya, selain mesbah keluarga ya. Tapi secara personal masing-masing punya jam doa khusus, pembacaan Alkitab khusus, ditambah lagi pembacaan Alkitab bersama-sama. Itu juga sangat baik dilakukan. Dan juga bisa melakukan disiplin-disiplin rohani yang lainnya, kayak mungkin quality time dengan Tuhan, me time dengan Tuhan, atau berpuasa gitu. Itu juga sangat baik untuk pertumbuhan iman gitu. Dan aku yakin kalau mungkin kita menikah masing-masing yang belum nikah nih khususnya, kecuali Mbak Evi ya, seperti tadi ya, tentunya menikah kan belum langsung tiba-tiba muncul anak. Kalaupun hamil gitu kan, masih ada proses berduanya gitu kan. Dan itu menjadi waktu yang baik untuk melakukan journaling rohani gitu, menurutku ya. Ketika berdua, jurnal rohani bisa ditulis berdua antara suami dan istri, itu sangat baik untuk menumbuhkan iman dan juga nantinya ke anak-anak. Itu sih. Wah, berandai-andai yang begitu idealis ini jurnal rohani berdua. Nanti saya tanya begitu pas selesai nikah ya. Oke. Jadi reminder juga nih Mbak Evi. Yang lain mau dengar Kak Lia gimana nih? Ya,
Saya belum kepikiran sih ya. Coba hari ini dengar apa gimana cara membangun rumahmu sendiri, gimana cara membangun keluargamu sendiri nanti. Sebenarnya pertanyaan itu baru pertama kali ini yang jawab, dan baru pertama kali juga dalam hidup aku ditanyakan seperti ini. Ya, semua perlu perencanaan ya. Sebenarnya semuanya itu perlu perencanaan, segalanya perlu persiapan yang matang. Gimana caranya bisa membangun keluarga sendiri nanti. Dan menurut saya ya gimana saya membangun keluarga saya sendiri nanti ya rencananya semuanya harus dimulai dari doa, dimulai dari komunikasi yang jujur ya. Gimana kita membangun keluarga ya kita harus ya semuanya saling terbuka gitu, nggak ada yang tertutupi supaya nanti setiap keputusan itu dan setiap langkah gitu kan kita kan jalan sama-sama tuh, nggak mungkin kan nanti suami istri berjalan kiri kanan kan nggak mungkin kan. Jadi semuanya kan pasti berjalan sesuai lurus kan, jadi sama-sama berjalan gitu. Dan setiap langkah juga pasti sama-sama dihadapi, setiap masalah juga pasti dihadapi bersama-sama gitu. Dan itu menurut aku sih setiap apapun itu ya utamain Tuhan dulu lah. Itu aja sih. Ya, kalau bicara soal doa, kayaknya nanti semua sepakat, yang nonton pun betul sepakat doa. Nanti doa semua gitu ya, isinya doa tok gitu ya. Satu keluarga rumah dalam mempersiapkan rumah doa ya. Ya betul sih. Tapi kita juga sedikit berandai-andai nih. Kalau tiba-tiba nanti terus punya anak gitu ya, terus anak kita nggak mau seperti kita gitu, bahkan yang sering terjadi mungkin gitu ya, ikut lingkungannya doa di server lain itu mungkin apa respon kita gitu ya. Aduh. Apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita ketika tidak mau berdoa atau tidak mau ke gereja, bahkan sampai parahnya ya itu gitu. Apa respon kita kira-kira Iya. teman-teman? Ya, kalau kalau aku sih responnya sekarang aja aku punya keponakan umur 2 tahun gitu. Kan kalau minum susu, makan gitu kan harus berdoa gitu ya. Tapi ada Ya. kalanya dia nggak mau berdoa, umur 2 tahun loh. Nggak mau, pokoknya mau cepet-cepet dikasih susu ya, nggak mau berdoa gitu kan dia. Dipaksa, nggak boleh, pokoknya kalau ini nggak boleh ini. Itu tuh bikin stres, bikin bayangin, aku tuh membayangkan ini kalau gedenya kecil aja sekarang dia bisa nolak berdoa loh. Ini gedenya kayak apa gitu. Baik sekali kan. Ya, Itu yang membuat yang akan aku lakukan sih ya nggak boleh tadi jawabannya mendoakan dia ya. Ya membiasakan karena dulu orang tua juga melakukan hal seperti itu kepada saya gitu ya. Membiasakan ketika kamu tidak mau berdoa ya kamu tidak mungkin akan mendapatkan apa yang kamu dapatkan, kamu butuhkan gitu ya. Ketika kamu tidak mau berdoa gitu ya, tetap akan dikondisikan kamu harus berdoa. Mau berair-air mata, saya pernah sampai berair-air mata gitu ya karena tidak mau berdoa gitu ya. Tetap di situ ditungguin ya, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, berdoa di depan mama dan papa begitu. Jadi ya dikondisikan ya. Kalau tadi gaya VOC ya. Kalau orang tua sekarang kan takut ya. Gaya VOC takut nanti dilaporin anaknya ke Komnas Perlindungan. Anak sekarang kan gitu kan ya. Gitu. Tapi ya terus aja ya kalau sekarang sih ya nggak berandai-andai lagi karena ada keponakan-keponakan yang sudah mulai beranjak remaja. Dan begitu sulit juga kadang-kadang ya feedback. Kalia boleh di-mute nggak? Oke. Tes. Ya, sudah ya. Silakan. Tes sudah ya. Nah, ini beberapa kadang anak remajaku ini nggak mau ke persekutuan karena capek sekolah itu ya, karena capek les dan sebagainya. Itu tuh bikin aduh ini mereka masih muda, masa-masa di mana mereka seharusnya bisa lebih punya banyak tenaga untuk melakukan banyak hal dan terutama untuk bersekutu, tetapi kok tidak terjadi. Yang dilakukan pendekatan sih. Memang maksa tuh sekarang nggak bisa ya. Kalau dulu aku dipaksa bisa, sangat-sangat bisa diancam, apalagi bisa banget itu ya. Didiemin orang tua itu langsung berangkat. Sekarang
nggak bisa dicerewetin juga nggak bisa. Jadi ya didekati pendekatan dan belajar untuk bisa menjadi sahabat dan menunjukkan ya gimana kalau kita tuh tidak sekutu di dalam Tuhan, bahaya sekali gitu ya. Itu. Betul. Mas Eli, ada pendapat? Sepakat, sepakat. Iya kan. Sekarang gini, Kenapa kalau sepakat? sepakat kalau gini Kak. Saya juga pernah ini kan waktu ini baru beberapa tahun kemarin saya juga bangun juga di gerejanya di Kalikopo itu kan. Kan juga anak-anak muda semua itu kan. Nah itu kan sebenarnya dari dorongan keluarganya. Ada satu anak itu dari dorongan keluarganya itu dicarinya. Dari dorongan keluarganya itu memang difokuskan untuk kamu harus ikut, ya kan. Kamu harus datang ke ibadah gitnya, gitu kan. Karena memang dari awal tidak ada gitnya dan itu baru dibangun pertama dan yang datang tuh banyak, ya kan. Jadi berjalannya waktu itu pasti ada tuh yang mulai mundur kayak Kak Esi tadi bilang bahwa disuruh datang itu nggak mau, ya kan. Ya tadi ya dari keluarga sendiri sih saya juga mulai pendekatan juga dari beberapa. Ya, itu benar sih saya sepakat sama Kak Esi kayak kalau anak zaman sekarang tuh nggak bisa dikasarin, nggak bisa kalau disuruh dipaksa. Kalau dulu mungkin bisa ya kayak didemin orang tua aja udah gitu kan, udah kayak harus jalan sih ya kan. Tapi kalau yang sekarang sepakatnya itu kayak sekarang tuh lebih ke pendekatan aja sih kalau ke anak-anak, ya kan, sama memberi contoh. Sekarang kan tadi Kak Ri bilang di awal kayak kalau orang tuanya aja nggak ke gereja, dia kali anaknya ke gereja, ya kan. Kalau anaknya kembali kan juga bisa gitu kan. Nah kalau orang ayah aja nggak ke gereja, ibu aja nggak ke gereja, kok anaknya suruh ke gereja, kan gitu. Jadi ya balik lagi sih kayak tadi sepakatnya itu kayak beri contoh dulu ke anaknya, karena anak itu adalah peniru yang baik, peniru yang hebat gitu kan. Juga kayak tadi kalau udah berani dewasa ya pakai pendekatan pelan-pelan kayak gitu juga. Ya betul sih, sepakat ya yang disampaikan teman-teman. Kayaknya juga harus seimbang gitu, seimbang dalam artian dengan cara lembut ya kita memberikan teladan dengan, tapi ada kalanya juga kita harus benar-benar mempertegas gitu ya, khususnya dalam hal-hal kerohanian. Karena menurutku masa-masa anak-anak gitu kan masa-masa yang mudah dibentuk. Kalau nggak ada ketegasan di dalamnya, dewasanya rawan gitu ya. Ya kayak aku ini akhirnya gitu ya nanti. Ampun deh. Oke, ini ada pendapat dari Kak Yumna B. Aku setuju sih, anak-anak sekarang sudah nggak lagi bisa dididik seperti zaman dulu. Semakin dikerasin mereka malah akan lari memberontak. Biasanya sebut generasi strawberry, harus pelan-pelan jadi contoh dan sahabat. Betul sekali. Memang ada kalanya harus ambil hati gitu ya. Ambil hati mereka supaya mereka bisa melakukan ya sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau, khususnya bukan hanya kita mau gitu ya. Bukan hanya orang tua mau, tapi firman Tuhan mau. Dan orang tua atau kita harus jadi pelaku firman terlebih dahulu. Oke, waktu kita berjalan teman-teman, dan hampir jam 8. Artinya saatnya kita berpisah, mengakhiri obrolan kita malam hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, aku minta closing statementnya dulu ya teman-teman dari kalian semuanya. Dari Kak Lia pertama, terus Mas Eli, terus nanti aku, Mbak Evi terakhir. Silahkan Kak Lia. Bisa nggak yang lain dulu? Oke. Mas Eli, silakan. Kalau dari saya sih Di mute dulu Kak Lia, feedback, sorry. closing statementnya adalah bahwa orang tua harus bisa jadi teladan, juga harus bisa jadi contoh. Dan untuk anak muda, untuk anak-anak ini, keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu terbuka sama orang tua sendiri, karena itu pasti akan dampaknya itu luar biasa, gitu kan. Karena hasil ujiannya tadi bahwa adalah pemulihannya itu, gitu. Ya aku ya teman-teman. Faith at home, iman di rumah, nah, ya. Jadi ya rumah adalah tempat
iman kita bertumbuh. Ya, jadi mari kita juga menumbuhkan iman kita. Artinya semua anggota keluarga punya tugas yang sama untuk saling menumbuhkan, untuk saling menegur kalau ada kesalahan, untuk saling memulihkan juga kalau ada luka-luka iman atau pergumulan-pergumulan iman. Ya, kita harus sama-sama membibit, kita harus sama-sama menyiram, kita harus sama-sama menumbuhkan sampai pada akhirnya keluarga kita menjadi keluarga yang berbuah. Itu paling penting gitu ya. Keluarga harus menghasilkan buah dan buah itu adalah buah Roh Kudus tentunya, bukan buah apel. Oke, silahkan Kalia. Sudah bisa dong. Unmute dulu Kak. Unmute Kak di mic-nya. Oke. Kalau dari aku ya sama juga tentang iman, bahwa iman itu harus menjadi fondasi dasar keluarga, bukan kekuatan ya, tapi harus iman yang menjadi fondasi keluarga. Harus penuh percaya bahwa Tuhan itu yang memegang kendali. Udah, itu aja. Mantap. Silakan Mbak Evi. Hah? Nggak bisa? Sudah Nggak bisa nih, pencet. tadi ketutupan, nggak bisa Oh. dipencet. Ada masalah. Oke, silahkan. Sudah. Jadi tadi karena sudah menutup dengan rumah aman bagi iman, ya, ya rumah aman bagi iman itu pasti akan melahirkan generasi yang kuat imannya juga di dalam Tuhan gitu. Jadi bagaimana rumah kita bisa menjadi rumah yang aman bagi iman ya ketika Tuhan sendiri yang berdiam di dalam rumah kita ya. Karena ketika Amin. Tuhan sendiri yang berdiam di dalam rumah kita dan menjadi kepala dari rumah kita atau keluarga kita, iman tidak akan pernah kehilangan arah. Itu sih, karena dalam firman Tuhan juga kan dikatakan hal seperti itu. Jadi ya bagi yang ini akan menjelang menikah ya, dan pasti semua akan menikah, saya aminkan. Amin. Ya, teman-teman di rumah semua ya, pastikan bahwa kita sendiri sudah punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga iman itulah yang nanti akan menjadi fondasi rumah tangga kita semua, keluarga kita akan menjadi keluarga yang beriman di dalam Tuhan. Semangat semuanya, cari jodoh yang benar. Amin. Semoga dapat jodoh ya teman-teman. Syukur-syukur jodohnya di Sabda Youth ini. Waduh. Para penonton yang cari jodoh, ini ada 2 teman kita. Oke ya, thank you banyak teman-teman. Thank you Bro Eli, thank you Sis Lia, thank you Onti Evi. Thank you banyak sekali lagi ya. Kita masih ketemu minggu depan di hari yang sama, di Instagram yang sama, dengan topik yang menarik, topik yang baru yaitu Next Gen Family. Kita akan berdiskusi seru-seruan bareng sekali lagi, dan akan mendapat berkat banyak. Semoga, amin. Kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan doa. Kak Eli, silahkan menutup kita dalam doa. Terima kasih untuk setiap acara hari ini Tuhan. Kiranya ada beberapa kendala yang mungkin terjadi, tapi kami boleh katakan bahwa ini sudah lancar, dan kiranya kan apa yang sudah kami diskusikan saat ini kan boleh menjadi satu bahan bahwa kami itu melangkah ke depannya, bahwa keluarga itu adalah bahwa menjadi keluarga yang harmonis karena Engkau yang menjadi kepala keluarga kami. Dan kiranya Tuhan untuk setiap hati anak-anak ini kiranya kami kekuatan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi teman-teman. Amin. Terima Bye-bye. kasih. See you next week. God Bye. bless. Salam I Thank you. forget. Salam ya, forget.